Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana arah dunia pendidikan negara Republik Indonesia saat ini? Mari kita ikuti penjelasan-penjelasan yang akan kita uraikan berikut ini. Tentu saja menyikapi Dan RUU guru pendidik merdeka, mari tingkatkan kompetensi, tingkatkan mutu layanan kepada anak didik, kesejahteraan serahkan kepada pemerintah. Jangan sampai dunia pendidikan kita dikuasai oleh hal-hal mistis seperti jadi nggak berani kesini, nggak berani musik daerah sini, nggak berani. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya yang lebih tertindas dan tereksploitasi. kita harus peduli pada balita-balita yang masih polos seperti ini. Tentang kritik RUU Sisdiknas, mari kita ikuti kembali penjelasan Profesor Cecep berikut ini untuk kita kaji bersama-sama. Semoga Itu ada catatan kita. hikmahnya. Amin. Ya, kita mau mencetak manusia Indonesia seperti apa, kan lihat dulu standar. Standarnya seperti apa? Kalau standarnya tidak jelas, ya nanti bagaimana kita melihat hasilnya. Kemudian dibentuk dengan prinsip evidence based policy. Saya sering mengatakan di mana-mana pentingnya evidence based policy. Jadi kalau mau bikin standar sekarang, lihat standar yang sebelumnya. Di mana standar yang sudah tercapai, mana yang belum, dan mana yang sulit dicapai. Serta mana standar yang perlu diperkuat. Ya, itu dilihat. Jadi bukan, maaf ya, ini penyusunan RUU Sisdiknas hari ini itu terlalu compang-camping. Ya, norma-norma yang baik di 3 undang-undang itu semestinya diadopsi, diperkuat di Undang-Undang Sisdiknas, bukan dihilangkan. Kemudian norma-norma yang lemah, yang sulit, yang tidak bisa implementatif diubah jadi norma-norma yang bagus, masukkan di situ. Begitu pola pikirnya, ya, yang disebut dengan evidence based policy itu. Kemudian dia juga harus dapat diukur, ya, measurable dan implementatif. Artinya dapat diimplementasikan. Jangan bikin standar yang nggak bisa diimplementasikan. Makanya itu penting, ya, norma standarnya seperti apa, dimensinya apa, indikatornya apa, pencapaiannya seperti apa. Ya. Kemudian dia harus mempertimbangkan kemampuan, potensi dan keramahan daerah. Saya sepakat, ya, dengan Bhinneka Tunggal Ika, standar nasional minimalnya ada, tapi juga diberikan keleluasan bagi daerah dengan era otonomi, ya. Jadi pendidikan jangan jadi etatisme negara saja sekarang tuh, ya. Sekarang tuh ada resentralisasi, ya, kewenangan pendidikan ke pusat. Sampai PPDB saya sering katakan, PPDB pun harus diatur oleh pusat, nggak perlu. PPDB itu kewenangan daerah, berikan ke daerah, pusat tuh bikin saja aturan main semacam norma dasar, ya, regulasi yang sifatnya umum, ya, prinsip-prinsip gitu. Selebihnya berikan ke daerah. Ini sampai PPDB aja diatur oleh pusat, oleh peraturan menteri, ya, sampai persentasenya pun, ya, presentasinya itu ditentukan sekarang itu oleh pusat. Nah, ini mudah-mudahan forum rektor bisa bersuara keras, kencang lah, ya, gitu. Tepuk tangan dulu lah buat forum rektor, ya. Ya, kalau saya kan masih forum dosen, ya, yang lain forum rektor. Tapi saya kira masih banyak forum dosennya daripada forum rektor. Nah, berikutnya standar nasional itu harus didukung oleh goodwill dan political will pemerintah. Maksud saya gini, pendidikan itu kan kewenangannya konkuren, ya, paham kan, konkuren. Kewenangan yang dibagi atas mana kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, kota, makanya dia disebut kewenangan konkuren. Nah, ada NSPK di dalamnya. Bagaimana pengaturan itu? Nah, hanya saya melihat dari sisi goodwill dan political pendidikan kita itu, tadi saya katakan sekarang itu seperti terjadi resentralisasi, ya, yang padahalnya itu konkuren, yang harusnya dibagi, dan itu dalam prinsip otonomi daerah sebetulnya harus banyak dikembangkan pendidikan itu, ya, dengan kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat. Ya, kewenangan pusat kan terbatas sebetulnya, ya, misalnya dari aspek pertahanan, keagamaan itu kewenangan pusat, ya, keuangan seperti itu diantaranya, luar negeri, pertahanan, keamanan itu kewenangan pusat. Yang lainnya kewenangan daerah termasuk pendidikan. Harusnya porsi daerah itu lebih besar menentukan pendidikan, bukan pusat. Kemudian memiliki daya adaptasi dan fleksibilitas dengan standar internasional. Kita masih jauh soal PISA misalnya, ya, capaian soal itu dan standar internasional. Universitas juga, ya, world class university di kita juga masih jauh, ya. Dan yang masuk good class university juga perguruan tingginya masih di kita ya itu juga.
Padahal berapa ribu perguruan tinggi kita, ya. Jangan-jangan itu juga karena salah menerapkan standarisasi nasional pendidikan. Kemudian pentingnya standarisasi digital. Tadi disebut oleh saya ya, di era disrupsi ini, coba harusnya dari 8 keluar ada satu lagi sebenarnya, standarisasi digital. Oleh Kopi tadi, bagaimana sih lakukan PJJ itu dengan baik? Nah, itu dibikin standar, ya, malah tidak disentuh di RUU ini. Kemana? Ya ke Mekah atuh. Coba itu loh. Sarua kene. Hayat sama basor kala muridan muridon. Muridan. Kodiron korida. Muridan. Kodiron. Kuridan. Aliman ayat samian basiran mutakaliman. Alhamdulillah guys. Mayan yang beli kutang mama. Coba neng tadi sabisana we kadi. Sakadi. Sok pasien jalan. Taikeun ka luhur mang. Bagja kuani nagenya. Wak wow. Nah. Sepengang mikna, sok senang nya santai. Sok. Neng nami saha? Tasya. Lu gaya Tasya. Aku jauh ke otit mana teh ngaran teh. Tasya naon namina kepanjangna? Amelia. Amelia. Bumi di mana? Cakat abi mah di Sirajaya. Kelas berapa? Kelas apa? Kelas genep. Atana teh cita-cita terus agak ngoyong jantan naon? Desainer. Desainer. Heeh, bagja nya bagja tuh kerasa naik kana pun tapi terus mangkirang-pirangnya. Sok sebutkeun anu 10 teh naon wae. Matak teas hate ngaleungitkeun caang na hate. Dua. Matak Dua, sok tenang. matak musik anggota badan. Jadi harus karena ingin kesalahan. Bener. Tepuk tangan loh, ibu semangat kan. Lalu Saeutik pengertian dot. opat.